ini bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan di gedung Chua Sangiin, Jakarta, 10 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, ada yang ingin memberikan pendapat? Saya mohon dari teman-teman anggota sekalian, karena kita menghadapi saat yang sulit, marilah kita menghidupkan cita supaya kita semua dengan ikhlas menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan diberikan dengan hati yang murni. Oleh karena itu, saya mohon kepada tuan-tuan semua untuk mengheningkan cita dan berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Dapat diterima. Marilah kita semua mengheningkan cita supaya hati kita menjadi bersih dan murni dalam pemilihan. Mengheningkan cita, mulai. setelah mengheningkan cita, anggota sidang melakukan pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara. Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sem, yang memilih Republik ada 55 sem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan Belangko 1. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa sidang terakhir Dokuritsu Junbiko Sakai yang kedua kali ini yang menghasilkan 64 stem Republik 55, 6 kerajaan, 2 lain-lain, dan 1 belangko. Jadi semuanya ada 64. Saat ini sudah ditetapkan. Nanti kita akan mendapat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu Republik. Sudah jelas Republik karena mendapat terbanyak. Sekarang marilah kita semua beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketigaan, kehendak, dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, maka hendaknya kita sanggup juga mengakui bahwa tanah Melayu adalah sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua juga merupakan kekayaan kita. Jangan sampai sumber kekayaan yang telah diwariskan nenek moyang kita akan hilang dengan sia-sia. Saya setuju untuk menentukan batas wilayah, hendaklah kita berpikir secara jernih. Jangan berdasarkan soal kita sanggup atau tidak, tetapi apakah timbul kesanggupan untuk merdeka atau tidak. Terima kasih. Berhubungan dengan tanah Papua, mendalami dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan geografi. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak termasuk wilayah Indonesia. Ada juga yang menyebutkan Pulau Papua termasuk wilayah Indonesia. Kalau kita melihat batas kita di timur, Pulau Timur, saya setuju dengan Muhammad Yamin agar pulau itu dimasukkan ke wilayah kita, yaitu Indonesia. Baru begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak dan juga Pulau Papua. Bukannya kita ingin meminta, tetapi berdasarkan kebangsaan. Saya ketua, jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akan akhir sudah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman waktu itu. Dengan pemerintahan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan adanya permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka.
dalam membahas masalah wilayah negara, masih banyak tokoh pendiri negara yang menyampaikan usulnya. Akhirnya diputuskan bahwa wilayah Indonesia merdeka adalah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Kita akan memulai sidang PPUPKI yang kedua tanggal 11 Juli 1945. Saya diikuti dengan baik. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya terdapat keputusan. Setelah mendengar pandangan dan pemikiran 19 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu 1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia perancang keuangan dan perekonomian dengan diketuai oleh Muhammad Hatta. 3. Panitia perancang pembelaan tanah air yang diketuai oleh Adikusno Cokro Suryoso. Pada tanggal yang sama, panitia perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang yang menghasilkan beberapa kesepakatan. 1. Membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Suparjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk negara unitarisme. 3. Kepala negara di tangan 1 orang, yaitu Presiden. 4. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. 13 Juli 1945. Dalam sidang kali ini, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan ke panitia penghalus bahasa. Naskah perancang UUD yang telah dihasilkan dari hasil diskusi kami telah diserahkan ke panitia halus bahasa. 14 Juli 1945. Kita akan memulai sidang PPUPKI yang kedua tanggal 14 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 15 Juli 1945. Kita akan memulai sidang PPUPKI yang kedua tanggal 15 Juli 1945. Sidang kali ini melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Soekarno memberikan penjelasan naskah dan diberi tanggapan dari Muhammad Hatta. Sedangkan Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Kedua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya dari Undang-Undang Dasar negara manapun, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui juga keterangan-keterangannya dan dalam kondisi apa teks itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Oleh karena itu segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan Undang-Undang Dasar sangat penting. Hari ini adalah hari terakhir sidang atau penutupan sidang. Ketuanya, Rajiman Bedioningrat, menyampaikan rasa terima kasihnya atas partisipasinya dalam sidang. Kita akan menutup sidang PPUPKI yang kedua. Terima kasih atas partisipasinya selama sidang. Kesimpulan dari sidang ini adalah ditetapkannya bentuk negara dan bentuk pemerintahan.
Dalam sidang ini juga dirumuskan pembukaan dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Mungkin sidang sudah berakhir, tetapi ini adalah awal dari konstitusi Indonesia yang baru, yang mana menjadi landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, masih ada pro dan kontra dalam sidang ini, yang mana akan diselesaikan dalam sidang PPKI yang merupakan lanjutan dari kisah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai jasa-jasa mereka yang tidak ternilai untuk bangsa ini dan melanjutkan perjuangan mereka dalam memajukan negara Indonesia.